Oke, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai pajak penambah nilai dan pada chapter kali ini kita akan membahas tentang tarif PPN ya. Masih bersama bukunya almarhum Untung Soekarji dan juga slide dari beliau. Nah, ketika kita ngomongin tarif ya, maka nantinya kan sebenarnya kita ingin tahu nih berapa sebenarnya pajak yang terutangnya nanti atau PPN yang akan terutang nantinya. Nah, cara untuk menghitung dari PPN ini adalah bahwa PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi harga jual, kemudian penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Nah, jadi ada beberapa kategori nih ya. Jadi, untuk menghitung PPN, yaitu tarif dikali dengan DPP. Nah, DPP itu bisa jadi dia harga jual, bisa jadi harga penggantian, bisa juga nilai dari impor, nilai ekspor, ataupun nilai lainnya. Sehingga dengan demikian bahwa jumlah PPN yang terutang atau yang wajib ditagihkan nantinya adalah tarif dikali dengan DPP. Sebagaimana disebut di atas. Nah, berapa sebenarnya tarif dari PPN ini? Basically, tarif PPN itu yang di Indonesia adalah sebesar 10% ini, ya guys. 10%. Berarti kalau misalnya kita menghitung PPN kan, tadi kan PPN kan sama dengan DPP dikali tarif, ya. Nah, di sini tarifnya adalah tarif dasarnya adalah 10% ini. Namun dalam transaksi-transaksi tertentu ya, tarif PPN itu diterapkan sebesar 0%. Nah, ini. Yang artinya sebenarnya PPN yang dibayarkan ya 0, tidak ada rupiah gitu kan. PPN yang terutang 0, tidak ada rupiah yang perlu distorkannya. Nah, atas apa PPN yang dengan tarif 0% itu? Yaitu atas ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP berwujud, nah kebaliknya ini ya, serta ekspor jasa kena pajak. Nah, ini ya, yang ekspor-ekspor ini ya, baik itu BKP berwujud, BKP tidak berwujud maupun ekspor JKP. Dikenakan tarif sebesar 0%. Jadi tarifnya 0% ya, bukan tidak terutang ya. Atas kegiatan ini sebenarnya terutang PPN. Tetap terutang PPN ya. Dan atas objeknya, atas penyerahan-penyerahan ketiga ini, itu terutang PPN. Namun, dikenakan dengan tarif 0%. Nah, tarif 0% ini kan nantinya kan menjadi konsekuensinya, nanti kan akan menjadi PK kan ya. Berarti kan PK-nya kan sama dengan RP0 gitu ya. Nah, PM-nya bagaimana? PM-nya tetap dapat dikreditkan. Jadi tidak khawatir ya, kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang mengekspor gitu barang gitu kan ya, dia ekspornya tarifnya 0 gitu, 0% ya. Terus atas PK-PK-nya, atas PM-PM-nya ini, pajak masukannya ini tetap bisa dikreditkan. Yang nantinya kalau misalnya dia lebih bayarkan, bisa diajukan restitusi gitu ya. Kemudian mengenai tarif yang 10% tadi ya, 10% ini ya, ini bisa diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Dengan apa mengubahnya? Yaitu dengan peraturan pemerintah atau PP. Jadi pemerintah berhak untuk mengubahnya. Kalau misalnya dirasa itu penting dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka pemerintah bisa mengubahnya. Dari tarif PPN yang 10% menjadi misalnya katakanlah 7% saja, bisa. Oh, bisa. Atau 12% bisa. Tapi harus dengan menggunakan peraturan pemerintah atau PP. Kalau misalnya PMK bagaimana? Atau Perpres bagaimana? Ya.
Ya, tidak bisa karena undang-undang mengamanatkan bahwasanya kalau misalnya mengubah tarif itu pakainya PP ini untuk yang PPN. Tadi kan disebutkan bahwasanya PPN-nya kan DPP ya, PPN sama dengan DPP dikali tarif ya. Nah, DPP ini ada beberapa jenis nih. Berdasarkan Undang-Undang PPN sendiri ya, serta serta Peraturan Menteri Keuangan, ada sebenarnya 5 jenis ya. Yaitu yang pertama, berdasarkan apa? Berdasarkan harga jualnya. Kemudian berdasarkan harga penggantian. Terus yang ketiga berdasarkan nilai impor, yang keempat berdasarkan nilai ekspor, dan yang kelima adalah nilai lainnya. Nah, mengenai harga jual, harga penggantian, nilai ekspor dan nilai ekspor nanti akan dijelaskan juga. Nah, di slide ini kita akan melihat nilai lain itu apa sebenarnya. Yang pertama, atas pemakaian sendiri ya, atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, maka DPP-nya adalah harga jual atau harga penggantian ini ya, dikurangi laba kotor. Berarti kalau misalnya untuk pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma ya, kalau di laporan keuangan itu yang paling mudah memahami dia sebesar HPP-nya. Gitu ya. Bukan sebesar atau sama dengan nilai sales pada barang yang sama. Untuk apa tadi? Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Terus untuk rekaman gambar atau suara ya. Nih. Maka DPP-nya adalah sebesar harga jual. Ini berdasarkan peraturan yang PMK 121/2015. Untuk yang film cerita ya, maka DPP-nya adalah hasil rata-rata per judul filmnya. Kemudian untuk yang produk hasil tembakau seperti misalnya rokok gitu ya. Rokok gitu misalnya itu adalah DPP-nya adalah HJE, harga jual eceran. Kalau misalnya kita melihat nanti rokok itu sangat unik sebenarnya itu. Meskipun dia DPP-nya itu dari HJE, nanti penghitungan PPN-nya agak unik dia. Dikali 0,84 gitu ya, bukan dikali 10% gitu. Nanti ada perhitungan-perhitungan sendiri yang pada video ini kita belajar secara basicnya dulu ya. Apa saja yang merupakan DPP dari nilai lainnya. In detail nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Yang kelima, untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan juga antar cabang, yang hal ini adalah kalau misalnya perusahaan tersebut tidak melakukan pemusatan PPN, maka DPP-nya adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. Harga pokok penjualan atau harga perolehan HPP-nya. Terus yang keenam ini, untuk persediaan BKP atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat bubaran perusahaan, maka DPP-nya adalah harga pasar wajar, fair value market gitu ya. Bukan pada nilai asetnya itu sendiri. Maksudnya nilai bersih aset gitu ya. Kalau nilai bersih aset itu kan berarti kan nilai beli gitu ya, dikali akumulasi penyusutan gitu ya. Nah, ini kan nilai bukunya, nilai buku aset maksudnya. Nilai buku aset itu kan harga pembelian plus yang lain dikurangi akumulasi penyusutan. Cuman untuk yang persediaan atau BKP yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa
pada saat pembubaran perusahaan, maka yang dipakai sebenarnya adalah fair value market, harga pasar wajar. Tentu untuk mengetahui harga pasar wajar kan dia butuh data pembanding pasar gitu kan ya. Atau perkiraan misalnya bisa menggunakan jasa dari penilai berapa sebenarnya harga pasar wajar atas barang tersebut. Yang selanjutnya, yang ketujuh berarti ya, untuk biro perjalanan, kemudian pengiriman paket, dan jasa freight forwarding, DPP-nya adalah 10% dikali jumlah yang seharusnya ditagih. Nah, 10% ini bukan tarif PPN ya, tetapi untuk menghitung DPP-nya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kalau untuk freight forwarding dari jumlah yang ditagihkan itu sebenarnya cost yang paling besar itu ya jasa pengirimannya itu sendiri. Misalnya freight forwarding itu ya, dari pengiriman barang dari Indonesia ke Jepang misalnya. Cost yang paling mahal itu kan sebenarnya adalah ongkos kirim naik pesawatnya atau naik kapalnya. Sedangkan yang didapat oleh perusahaan freight forwarding mungkin lebih kecil daripada itu. Maka 10% ini ya, 10% ini sebenarnya menghitung berapa perkiraan fee dari perusahaan-perusahaan tersebut. Berapa perkiraan fee-nya. Misalnya biro perjalanan dia jualan tiket pesawat gitu ya. Yang paling mahal kan sebenarnya tiket pesawatnya itu sendiri, bukan fee dari biro perjalanan. Gitu ya, itu. Makanya didapatlah angka 10% itu. Angkanya dari mana? Wallahu alam. Saya sampai sekarang belum mengetahui bagaimana hitungannya secara ekonomis. Cuman di undang-undang menyatakan seperti itu. Itu ya. Nah, untuk yang tadi ya, biro perjalanan, biro pengiriman paket, serta jasa freight forwarding itu, PM-PM yang ada itu nggak bisa dikreditkan. Jadi seolah-olah atas biro perjalanan pengiriman paket ini, berarti PPN-nya itu sama dengan 1% kan ya, jadinya. 1%. Karena kan dia 10% dikali 10%. Jadinya kan 1% ini. Dari nilai tagihannya yang seharusnya ditagih. Yang ke-8, yang H, penyerahan BKP kepada pedagang perantara ya. Maka DPP-nya adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli. Dan yang terakhir, 9, untuk penyerahan BKP melalui juri lelang maka DPP-nya adalah harga lelang. Nah, di dalam nilai lain ini ya, di dalam nilai lain ini ada nilai lain yang lain sebenarnya nih. Nilai lain yang lain. Wah, kayak lain hati aja. Bukan ya. Nilai lain yang lain. Nah, nilai lain yang lain itu apa? Jadi untuk menghitung PPN-nya, maka DPP-nya itu menggunakan nilai lain yang tidak disebutkan di dalam ke-9 poin ini. Apa sajakah itu? Nah, ini dia. Nilai lain yang lain ya. Yang pertama adalah kegiatan membangun sendiri. Yakni DPP-nya adalah 20% dari biaya yang dikeluarkan. Dari seluruh biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melakukan kegiatan membangun sendiri. Biaya yang dikeluarkan itu ya termasuk juga PPN yang telah dibayarkan. Gitu ya. Seolah-olah ini PPN ber-PPN ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya melihat DPP-nya itu hanya 20%, dia sebenarnya memperkirakan penghitungan berapa sebenarnya yang layak untuk menjadi DPP. Terus yang kedua, untuk film cerita impor dia maka 12 juta per kopi film ya. Ini agak aneh sendiri nih. Patokannya dia pajaknya bukan lagi persentase tapi 12 juta per kopi film. Dan yang ketiga, untuk
emas perhiasan, maka nilai DPP-nya adalah 20% dikali harga emas perhiasan atau harga penggantiannya. Nah, berarti dia nanti tarifnya jadi 2% ya. Ini untuk emas perhiasan ya, bukan untuk emas batangan ya. Kalau emas batangan kan dia tidak dikenakan PPN. Ini untuk emas perhiasan. Misalnya apa ya? Kalung, gelang, misalnya anting-anting, dan lain sebagainya. Atau mahkota pun juga bisa. Mahkota Miss Universe atau Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Kalau misalnya dibuatnya dari emas, itu adalah contoh dari perhiasan itu sendiri. Menarik untuk dikaji untuk yang emas-emas ini ya. Karena di batangan itu dia tidak dikenakan PPN, tapi ketika dibuat perhiasan itu menjadi kena PPN gitu ya. Menarik untuk dikaji lebih lanjut ya. Tadi kan ada DPP ya. Kita kan langsung menuju ke nilai lain ya, karena cukup banyaknya. Nah sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Setelah nilai lain maka ada tadi nilai harga jual. Ya, ini kan bagian dari DPP ya, harga jual. Berarti yang kedua lah ya ini. Harga jual adalah apa ya? Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak ya, tidak termasuk PPN, tidak termasuk PPN yang dipungut. Berdasarkan undang-undang ini, berarti undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Ya. Contohnya nih, kita langsung aja ke contoh. Pabrikan kendaraan bermotor menyerahkan sedan kepada distributor utama. Harga jualnya 200 juta, kemudian PPN-nya 20%, PPN-nya 20 juta, yaitu 10% ya. Dan PPN BM-nya 30%, ya ini sebesar 60 juta rupiah. Sehingga sebenarnya total penyerahannya, total ini semua berapa? 280 juta rupiah. Nah, kita lihat di sini ya. Redaksionalnya itu ya, di pasal 9 ayat 3 ya. Atau di PP 1 nomor 2012 ya. Nilai penjualan itu semua biaya yang diminta ya. Tapi tidak termasuk PPN gitu loh. Jadi PPN-nya tidak termasuk. PPN BM juga harusnya tidak termasuk. Gitu ya. Serta potongan harga juga nggak masuk. Kalau ada potongan harganya. Sehingga dengan demikian maka dalam harga jual itu tidak pernah termasuk PPN dan PPN BM. Ketika kita mencermati ini. Ya. Kalau misalnya contoh yang lain misalnya. Harga jualnya masih dengan mobil yang sama ya. Harga jual misalnya sama nih 200 juta. Nah, ada diskon. Diskon misalnya 50 juta. Maka di sini harga jual bersih 150 juta. PPN 10% berarti 15 juta, PPN BM 30%. Berarti berapa nih? 30%. 45 juta. Harga total yang harus dibayarkan oleh penjual adalah ya 210 ya. Nah, ketika kita menghitung DPP-nya, maka DPP yang digunakan adalah yang 150 juta ini. Kenapa? Karena di sini tercantum potongan harga itu tidak termasuk dalam harga jual. Ini ya. Ini nggak termasuk harga jual, diskon atau potongan harga kan sama.
bisa juga berupa rabat dan lain sebagainya, macam-macam jenisnya. Tidak termasuk harga jual. Maka PPI-nya itu dihitung dari sini. Bukan dari 200 juta lagi. Ya. Karena ada diskon. Kita lihat di sini di pasal 1 angka 18 tentang PPN. Harga jual yaitu adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan juga potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak ini. Kemudian di pasal 9 ayat 3 di PP 1 2012 DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah ya, yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah adalah tidak termasuk tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dikenakan atas penyerahan atau impor BKP yang tergolong mewah. Jadi munculnya PPNBM itu yang di-exclude itu di pasal 9 ayat 3 PP 1 2012. Terus kita lihat lagi nih, di pasal 9 ayat 4 PP 1 2012. DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP selain PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau PKP yang melakukan impor BKP yang tergolong mewah adalah termasuk PPNBM. Termasuk PPNBM. Yang dikenakan atas perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah. Nah, misalnya apa? Misalnya yang tergolong mewah itu bisa jadi motor sport dengan di atas sesi tertentu, terus helikopter, yacht gitu kan ya. Itu kan belum tentu yang menyerahkan adalah PKP yang menghasilkan atau PKP pabrikan atau importer. Bisa jadi ya PKP biasa gitu ya. Maka atas hal tersebut DPP-nya itu include PPNBM. Ya, khusus yang selain importer atau pabrikan gitu. Masih mengenai harga jual ya. Di pasal 9 ayat 4 pada PP nomor 1 2012 ini mengatur tentang PPN-PPNBM ya. Tadi diatur bahwa DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan PKP selain PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau PKP yang melakukan impor ini pabrikan atau importer, maka PPNBM-nya itu termasuk yang dikenakan atas perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tersebut. Selain ini ya, maka PPNBM-nya itu masuk dalam DPP. Masuk di DPP. Nah, konsekuensinya nih ya. Ketentuan ini merupakan konsekuensi yuridis dari pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN yang menentukan bahwa PPN yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan. PPNBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPNBM yang telah dipungut. Yang kedua konsekuensinya, sebagai konsekuensi logis dari ketentuan tersebut, dalam dunia bisnis, maka PPN dan PPNBM yang tidak dapat dikreditkan akan dibebankan sebagai biaya. Nih, kalau misalnya PPN atau PPNBM-nya itu nggak bisa dikreditkan, maka dia masih dapat dibiayakan. Artinya apa? Kalau PM-nya itu dikreditkan, ya, maka konsekuensinya ini adalah nanti di SPT masa PPN kan ada PK dikurangi PM. Ya, PK dikurangi PM ini adalah jumlah PPN
yang disetor ke negara. Ya, kalau misalnya PM-nya itu nggak bisa digradekan, maka tinggal PK-nya saja, PM-nya nggak ada, gitu ya. Atas transaksi tersebut ya, bukan transaksi yang lainnya ya. Atas transaksi tersebut, PK-nya ada, PM-nya nggak ada. Ya, jumlah yang dibayarkan ya sejumlah PK-nya itu. Ini dalam kondisi ceteris paribus ya, tidak ada yang lainnya gitu ya. Terus PM-nya tadi lari kemana ini? Ya, karena dia nggak bisa dikreditkan ya, maka PM-nya ini masuk ke expense. Masuk ke expense. Terserah mau di expense lain-lain atau mau dimasukkan ke dalam nilai aset tersebut. Tapi biasanya PPN atau PPM yang tidak bisa dikreditkan itu masuk ke dalam nilai aset yang dibeli tersebut. Biasanya masuk ke sana. Supaya ada matching cost against revenue nanti kelihatan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika PKP pedagang besar atau distributor utama menentukan harga jual BKP yang tergolong mewah yang akan diserahkan, PPNBM sudah tidak ada lagi ya, karena sudah berubah menjadi biaya dan menyatu menjadi bagian dari harga beli yang dibayarkan. So, generally understanding bahwa PPNBM atau PPNBM yang tidak dikreditkan itu masuk ke dalam harga dari barang yang dibeli tersebut. Kita lihat pasal 9 ayat 2 PP 2012 ini dan kita langsung ke contohnya. PT Pancakarsa adalah pabrikan dan importir kendaraan bermotor. Dalam tahun 2013, PKP ini mengimpor sedan CBU, completely built up gitu ya. Berarti sedan yang sudah jadi, bukan pretelan-pretelan gitu ya. Dengan nilai impor per unitnya adalah 200 juta rupiah. Atas impor ini terutang PPN 10%, yaitu 10% kali 200 juta. Sama dengan 20 juta. Dan PPNBM sebesar 30% dikali 200 juta sama dengan 60 juta. Sebelum sedan tersebut diserahkan kepada distributor utama, terlebih dahulu dilengkapi ini. Oh, ternyata ditambahin aksesoris berupa AC, DVD changer, DVD player ya, radio dan pesawat televisi ya. Sehingga atas yang pelengkapan aksesoris itu tadi, maka bertambah menjadi 80 juta rupiah. Nah, bagaimana posisi dari penambahan aksesoris tadi ya? Perlengkapan elektronik ini terutang PPNBM sebesar 20% selain PPN. Sehingga perhitungan PPN yang terutang atas penyerahan per unit sedan oleh PT Pancakarsa kepada distributor utama adalah sebagai berikut ini. Nilai impornya 200 juta rupiah. Nilai tambahnya ada pembelian aksesoris tadi ya, AC, DVD, player, radio, pesawat televisi sebesar 80 juta rupiah. PPNBM atas impor sedan 60 juta rupiah. Kemudian PPNBM atas pembelian aksesoris 16 juta rupiah. 16 juta ini 20% ya. Ini ya. Dikali 80 juta. 20% kali 80 juta. Kemudian biaya lain-lain misalnya kalau ada 14 juta rupiah. Adapun laba yang diharapkan adalah 20 juta. Ini laba berarti laba bruto ya. Sehingga jumlah nilai tambahnya sebesar 190 juta rupiah. Dan akhirnya ya, harga jual per unitnya adalah 390 juta rupiah. Harga jual per unitnya.
Kemudian bagaimana dengan PPN-nya? Pakai PPN yang terutang itu kan dia harga jual dikali dengan tarif ya. Yaitu 10% dikali 390 juta rupiah tadi sama dengan 39 juta rupiah. Nah, ini adalah PPN serta harga jualnya. Kemudian yang harus dibayar berapa dari transaksi ini oleh distributor utama ya, 390 ditambah 39 sama dengan 429 juta rupiah. Ini nanti yang harus dibayarkan oleh distributor utama kepada PT Pancakarsa gitu ya. Kemudian DPP yang ketiga adalah penggantian ya. Berarti yang ketiga ini. Yang pertama tadi kan nilai lain ya. Kemudian yang kedua adalah harga jual. Dan ini yang ketiga adalah penggantian. Nah, penggantian ini apa? Yaitu berupa nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi kerja, pemberi jasa karena adanya penyerahan JKP, adanya ekspor JKP, serta adanya ekspor BKP tidak berwujud. Nah, atas nilai ini, nilai penggantian ini tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian ini juga bisa berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh siapa? Oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP serta penerima manfaat BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berarti kalau yang ini itu ke ekspor ya, ekspor, yang ini ke impor. Tapi impornya impor jasa dan juga memanfaatkan BKP tak berwujud. Ini ekspornya penyerahan JKP, ekspor ya, ekspor JKP, penyerahan JKP, serta ekspor BKP tak berwujud. Untuk yang penyerahan JKP ini ya could be locally ya, ini locally ya, secara lokal. Adapun ekspor maksudnya ke sini, ekspor JKP. Terus nilai impor itu yang bagaimana nilai impor? Berarti ini yang ke berapa tuh? Yang keempat ya, nilai impor ya. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk. Ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk mengimpor barang kena pajak tidak termasuk PPN dan PPNBM nih ya, tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut berdasarkan undang-undang ini. Sehingga nilai impor sama dengan harga patokan impor plus biaya masuk plus cukainya kalau ada. Nah, sekarang harga patokan impor itu apa? Yang biasa kita pahami adalah CIF ya, CIF. Cost, insurance, freight ya. Harga atas barang itu sendiri, asuransi dalam hal pengiriman serta ongkos kirimnya. Itu adalah harga patokan impor CIF ini. Nilai impor jadinya kan tinggi ya ini ya. Nilai impor adalah CIF plus biaya masuk plus cukai. Bagaimana dengan nilai ekspor nih? Berarti ini yang faktor yang kelima ya. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Ya. Berarti ya bisa CIF plus biaya lain kalau misalnya ada ya. Nilai ekspor itu ya. Di dalam peraturan
perundang-undangan PPN ya, ada hal-hal yang patut kita cermati bersama ya. Di sini kita akan berikan 4 hal yang patut kita cermati terkait dengan DPP yang sebagaimana disebut di atas tadi ya. Dalam pasal 10 dan 11 PP 2013 bahwa kontrak atau perjanjian tertulis itu mengenai penyerahan BKP atau JKP itu, maka normally dia sedikitnya memuat nilai dari kontrak itu berapa, dasar pengenaan pajaknya itu berapa, serta besarnya PPN atau PPNBM yang terutangnya. Tuh, kalau misalnya ada kontrak atau perjanjian tertulis untuk penyerahan BKP atau JKP. Dalam hal tidak mencantumkan jumlah PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang, atau sebuah pernyataan bahwa dalam harga penyerahan sudah termasuk pajak yang terutang, maka nilai yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut diperlakukan sebagai dasar pengenaan pajak atau diperlakukan sebagai DPP. Ini gimana nih? Misalnya aja langsung. Nah, contohnya nih ya. Dalam surat perjanjian jual beli 1 unit sepeda motor dicantumkan kalimat sebagai berikut. Tuan Rahmat sepakat membeli 1 unit sepeda motor dengan harga 11 juta rupiah. Yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Kayak orang akad nikah aja, secara tunai. Nah, just kidding ya. Atas penyerahan sepeda motor tersebut akan dilakukan bersamaan dengan saat penerimaan pembayaran. Gitu ya. Jadi ada uang, ada barang. Dan uangnya itu secara tunai, lunas gitu ya. Maka PPN yang terutang adalah sebesar 10% dikali 11 juta rupiah. Karena di sini yang tertera adalah membeli 1 unit sepeda motor dengan harganya 11 juta rupiah. Maka nilai itulah yang merupakan DPP PPN-nya. Sehingga PPN yang terutang 10% dikali 11 juta rupiah sama dengan 1.100.000 rupiah. Dan nanti Tuan Rahmat akan membayar sebesar berapa nih? 12.100.000 rupiah ya, harga motornya. Terus kita lihat tadi di sini ya. Dalam hal tidak mencantumkan PPN serta PPNBM yang terutang atau sebuah pernyataan bahwasanya penyerahan sudah termasuk pajak yang terutang. Maka nilai yang tertulis itu dapat diperlakukan sebagai DPP. Misalnya penyerahan sudah termasuk pajak yang terutang itu bagaimana? Misalnya si A nih ya, jual kepada si B atas BKP. Nah, nilainya itu sebesar 11 juta rupiah. Itu ya. 11 juta rupiah ini di dalam klausul perjanjiannya itu disebutkan bahwasanya nilai tersebut adalah berupa nilai atas barangnya termasuk PPN yang terutang. Misalnya dia tidak ada PPNBM ya, termasuk PPN yang terutang. Maka atas transaksi tersebut itu kan sebenarnya dia include PPN. Ya, include PPN ya. Maka perlu dicari DPP-nya. Berarti dia 100 bagi 110 dikali 11 juta. DPP-nya berarti 10 juta. Nah, PPN-nya 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. Nah, gini ya. Karena di perjanjiannya disebutkan ya, maka surat perjanjian itu juga diperlakukan sebagai DPP itu, maka dicari DPP-nya berapa yang sebenarnya. Berdasarkan surat perjanjian tersebut. Ini adalah pengejauhan tahap dari yang saya jelaskan tadi. Ini misalnya nih ya. Dalam hal surat perjanjian jual beli 1 unit sepeda motor dicantumkan kalimat sebagai berikut. Tuan Rahmat sepakat untuk membeli 1 unit sepeda motor dengan harga 11 juta rupiah. Ini sama ya, 11 juta rupiah. Include PPN, termasuk PPN. Di sini ada klausul bahwasanya harga tersebut adalah termasuk PPN. Dengan pembayaran secara tunai.
ya. Maka penyerahan motor ini akan dilakukan bersamaan dengan saat penerimaan pembayarannya. Sehingga PPN yang terutang sebesar 10/110 dikali 11 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Ya, kalau cara tadi kan dia nyari yang tadi kan misalnya ini nilai ya harga penyerahan 11 juta ya. Kita kan nyari tadi nyari DPP-nya, kemudian ke nyari PPN-nya. Ya itu sama saja nih. Kalau nyari DPP-nya kan kalau misal langsung ya ini 100/110 per 110 dikali nilai penyerahan. Untuk yang PPN saja berarti 10/110 atau 10% dikali DPP-nya gitu ya, bisa ya. Ya ini matematika simpel ya. Ini klausul lainnya. Dalam surat perjanjian jual beli 1 unit rumah seluas 400 meter persegi, ini contohnya yang lainnya, dengan harga sebesar 1,3 miliar, disepakati bahwasanya penyerahan kunci rumah akan dilakukan pada saat pembeli membayar angsuran pertama. Penyerahan kunci dilakukan pada saat pembeli melakukan angsuran pertama sebesar 100 juta rupiah. Maka sesuai dengan luas bangunan atas penyerahan rumah ini, ya, terutang PPN sebesar 10% dan PPN BM sebesar 20%. Ketika ya pada saat penyerahan kunci ya, maka real estate harus membuat faktur pajak untuk memungut PPN yang terutang serta PPN BM-nya. PPN-nya 10% kali 1,3 miliar sama dengan 130 juta dan PPN BM-nya 20% kali 1,3 miliar sama dengan 260 juta. Nah, kenapa yang dihitung ini adalah dari nilai ini, dari nilai 1,3 miliar. Kenapa tidak dari angsuran pertama? Kenapa? Karena ketika ada penyerahan kunci rumah, maka itu adalah adanya secara de facto ada penyerahan barangnya, penyerahan rumahnya itu sendiri. Dalam hal PPN, maka mana yang lebih dahulu antara pembayaran angsuran ataupun penyerahan hak tadi. Ya. Berarti kan sebenarnya 100 juta bisa, sebenarnya 1,3 miliar juga bisa kan dasarnya kan. Tapi kan total semuanya kan 1,3 miliar nih. Nah, 1,3 miliar ini kan sudah ada penyerahan ya kuncinya tadi ya. Yang dianggap sebagai penyerahan secara de facto atau penyerahan secara fisiknya atau secara langsung gitu ya. Maka itulah harus dihitung seluruhnya. Beda halnya kalau misalnya angsuran pertama misalnya 100 juta, tapi kuncinya belum dikasih. Ya. Kemudian sertifikatnya juga belum. Angsuran kedua 100 juta. Ya. Dan seterusnya. Baru angsuran kelima. Ini misalnya 3, 4 sama 100 juta ya. Baru angsuran kelima yang 100 juta ini baru diserahkan kuncinya. Maka angsuran pertama ini tetap terutang PPN ya dan PPN BM. Angsuran kedua juga terutang PPN dan PPN BM, angsuran ketiga, keempat juga terutang PPN BM. Sedangkan pada angsuran kelima maka ini bukan lagi 100% kalinya ya, tapi total ya. Total nilai dikurangi yang sudah dibayarkan ini saat angsuran 1 sampai 4. Ini total langsung gitu ya. Sisanya karena di sana ada penyerahan kunci. Nah, yang ketiga nih, ketentuan selanjutnya nih. Dalam surat perjanjian jual beli 1 unit rumah seluas 400 meter persegi dengan harga 1,3 miliar
termasuk PPN nih. Ini 1,3 miliar itu termasuk PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 20%. Nah, ini termasuk yang kata kuncinya. Ya. Disepakati bahwasanya penyerahan kunci rumah akan dilakukan pada saat pembelian membayar angsuran pertama sebesar 100 juta rupiah. Maka, pada saat penyerahan kunci, real estate wajib membuat faktur pajak memungut pajak yang terutang, yaitu sebesar. Nah, ini ya. PPN 10 per 130 dikali 1,3 miliar sama dengan 100 juta. PPNBM 20 per 130 kali 1,3 miliar sama dengan 200 juta. Kenapa ini 130? Karena 100 ini kan nilainya, ya kan? 10 ini adalah PPN, kemudian 20 ini PPNBM. PPN ya, BM. Maka total 130 ini adalah sama dengan total dari 1,3 miliar ini. Sehingga untuk menghitungnya ya tinggal 10 per 130 dikali nilainya tadi, kemudian 20 per 130 dikali nilai tadi, atau 1,3 miliar. Nah, again ini ya. Dalam surat perjanjian suatu jual beli unit rumah seluas 200 meter dan harga jual 1 miliar, nih misal 1 miliar, terutang PPN sebesar 10% dan juga PPNBM sebesar 20%. Disepakati bahwasanya penyerahan kunci akan dilakukan pada saat pembeli membayar angsuran pertama sebesar 100 juta. Ini kalau misalnya 1 miliar, contoh nih misalnya ya. Maka real estate wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terutang, PPN 10%, PPNBM 20%. Gitu ya, kali 1 miliar. Karena 1 miliarnya ini tidak ada klausul termasuk PPN dan PPNBM. Gitu ya. Ini kayak contoh yang tadi, kayak contoh yang di slide sebelumnya di nomor 2 tadi. Caranya sama. Nah, yang terakhir ini ya, misalnya ini ya. Contohnya ini ya. Dalam surat perjanjian jual beli antara toko elektronik dengan Tuan Herman bukan nama sebenarnya, biasanya Bunga gitu ya, bukan nama sebenarnya. Ini Tuan Herman. Menyatakan bahwasanya Tuan Herman membeli 1 unit pesawat LED TV dengan harga jual sebesar 20 juta rupiah. Maka berapakah PPN terutang yang wajib dipungut oleh toko? Nah, di pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN, harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan PKP. Tidak termasuk PPN dan tidak pula termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Maka harga jual tadi dia belum termasuk PPN, ya. Sehingga PPN yang terutang adalah 10% dikali 20 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah saja. Itu ya. Oke guys, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Dan please support this channel by subscribing this channel. Karena subscribe itu gratis, kata para vlogger ya. Makasih semuanya. Thank you. Arigato gozaimasu.